Gadis ini memiliki penyakit aneh. Luka di punggungnya busuk dan terlihat mengerikan. Bahkan tumbuh jamur di sana. Tapi anehnya gadis itu tidak merasakannya sama sekali. Namun sebaliknya, dia merasa sangat nyaman. Ahli epidemiologi mengambil sampel jamur dari punggungnya. Lalu masukkan ke dalam gelas mikroskop dan diperbesar. Dia pikir jamur itu adalah parasit berasal dari jutaan tahun yang lalu. Tidak lama kemudian, tubuh gadis itu terasa berbeda. Kulitnya tiba-tiba menunjukkan cahaya merah. Kemudian hal yang lebih mengerikan terjadi. Jari kelingkingnya tiba-tiba patah. Bahkan jari yang lainnya juga patah. Setelah melihat itu, sekarang dia sangat ketakutan. Dia tidak bisa mengendalikan diri. Lalu membenturkan diri ke kaca. Sepertinya dia mencoba melarikan diri dari laboratorium. Tetapi setelah kejadian itu berlalu, seluruh laboratorium telah berubah. Seluruh ruangan ditutupi dengan jamur. Sekarang semuanya benar-benar berubah. Ini bahkan lebih sulit untuk dipahami. Tapi dia masih hidup. Sam hendak mengambil sampel jamur. Tapi daging jamurnya tiba-tiba bertunas menjadi gelembung. Setelah melihat itu, Anna langsung menutupi hidungnya. Tapi Sam tidak terlalu peduli. Jika tidak memakai masker, seharusnya dia berhenti saja. Tapi saat sampelnya diambil, dia langsung menatap Anna. Tapi kemudian jamurnya tiba-tiba mengeluarkan gas. Sam langsung pingsan karena terlalu banyak menghirupnya. Anna bergegas untuk mengambil masker pernapasan. Saat ini gasnya masih dimuntahkan. Detik berikutnya seluruh ruangan dipenuhi gas racun. Karena ketakutan Anna keluar dari laboratorium. Untungnya rekan-rekan lain segera membuka pintu. Begitu Anna keluar, dia menanggalkan pakaiannya. Pada saat yang sama rekannya menyemprotkan insektisida untuk seluruh tubuhnya. Beruntungnya dia mendisinfeksinya tepat waktu. Anna juga tidak terinfeksi. Namun Sam tidak begitu beruntung. Karena menghirup gas beracun yang besar. Jadi sudah jelas dia akan mati. Lalu Anna pergi menemui kolonel. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas insiden ini. Anna merekomendasikan untuk menghentikan percobaannya. Anna tidak bisa membiarkan jamur beracun ini muncul di bumi. Tetapi kolonel mengatakan bahwa saat ini Uni Soviet dalam kesulitan. Mereka memiliki masalah tentang musuh di dalam dan di luar. Itu sebabnya diperlukan senjata hidup. Jadi dia harus mempelajari ini. Jadi terinfeksi jamur telah menjadi objek eksperimen. Kolonel ingin membawanya kembali. Tapi saat mereka bersiap meninggalkan laboratorium, hal yang selanjutnya membuat mereka kebingungan. Hal ini membuat Anna takut sampai tidak bisa bergerak. Sesuatu yang terjadi di ruang bawah tanah itu lebih menakutkan daripada kematian. Anna bertanya kepada prajurit yang masih hidup. Jika kamu ke sana, kamu akan tahu. Ternyata di ruang bawah tanah itu ada makhluk aneh. Tetapi sekarang makhluk aneh itu hendak melarikan diri dari pintu baja ruang bawah tanah. Mereka juga sudah menjadi sasarannya. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Tapi di depan ada persimpangan. Dua prajurit bersiap untuk membunuh monster itu. Tetapi Sam telah terinfeksi jamur. Jadi dia memutuskan untuk tinggal dan memperpanjang waktu mereka. Anna dan kolonel duduk di lift. Liftnya menembus jauh ke dalam bumi. Mereka pergi ke laboratorium sedalam 2263 meter. Suhu di sini 300 derajat. Suhu ini telah menjadi tempat berkembang biak bagi jamur parasit. Hal ini lebih menakutkan daripada prajurit yang hilang karena terinfeksi. Tubuhnya telah menjadi segumpal daging. Dengan begitu kolonel menyadari kesalahannya. Jika jenis jamur ini disebarkan, maka umat manusia akan musnah. Karena untuk keselamatan umat manusia, kolonel memutuskan untuk mengambilnya sendiri. Dia adalah orang yang bisa pergi ke sana. Tapi suhunya mencapai 300 derajat. Sekarang kolonel pergi mengambil kuncinya. Jamur dan gas beracun merayap ke setiap sudut. Namun tidak terduga, sang kolonel tidak kembali. Meskipun Anna sangat kesulitan, tetapi Anna tidak memperdulikannya. Jadi dia langsung masuk. Ketika baru saja masuk kolonel sudah mati tepat di jalan. Tapi untungnya dia berhasil mendapatkan kuncinya. Anna segera mengambilnya, lalu berlari masuk ke kamar di bawah 300 derajat. Kulitnya terbakar oleh suhu tinggi di dalamnya. Rasa sakitnya membuat Anna menangis tanpa henti. Tapi ternyata itu adalah Peter. Dia bekerja bersama Anna di laboratorium. Tetapi Peter mulai menimbulkan masalah lagi. Dia tidak banyak bicara, lalu menembak kaki rekannya. Ternyata pengecut ini ingin mencuri kunci. Di bawah paksaannya, dia hanya bisa patuh dan memberikan kuncinya. Peter mengira dia adalah pemenangnya.
Jadi dia hendak membunuh mereka. Setelah itu keluar dari tempat ini dan mendapatkan semua hasil penelitian. Tapi orang jahat itu selalu mati lebih awal. Monster itu tiba-tiba menyerangnya. Dalam sekejap mata Anna menjadi sangat ketakutan. Bentuk monster itu sangat mengerikan. Ternyata itu adalah tubuh dari puluhan orang yang terinfeksi. Anna bersembunyi di sudut yang gelap. Sekarang tidak ada jalan lain lagi. Dia hanya dapat memilih untuk bertarung dengan monster itu. Wanita ini memang terlalu kuat. Dia mengangkat seember air dingin. Kemudian dituangkan pada dirinya sendiri. Karena luka bakarnya sangat serius. Seluruh tubuhnya seperti bayi yang baru lahir. Setelah menurunkan suhu tubuhnya, Anna segera mencari monster itu. Tapi monster itu menemukannya duluan. Dan membuat kaki Anna terluka. Dia duduk kesakitan di tanah. Tapi monster itu tidak berperasaan dan terus mengejarnya di belakang. Tapi untungnya monster itu bergerak cukup lambat. Anna yang terluka mundur bersama rekannya dan berhasil masuk ke dalam lift. Monster itu masih ingin masuk. Tetapi karena terlalu lambat monster itu tersentak oleh pintu lift. Awalnya Anna mengira dia dapat melarikan diri. Tapi di dalam lift ada monster lain. Ternyata itu adalah Sam. Dia sudah terinfeksi sebelumnya. Pada saat ini dia menjadi inang bagi jamur parasit. Sehingga ketika bernafas juga dia mengeluarkan gas beracun. Sam mengandalkan sedikit kesadarannya untuk memberitahu Anna. Aku memohon padamu. Tolong bunuh aku. Aku menyarankanmu untuk tidak kembali. Semua orang yang turun ke lab telah terinfeksi. Semua orang sudah sakit. Jika kembali ke atas maka bumi akan menuju kehancuran. Mungkin tragedi itu juga akan memusnahkan seluruh umat manusia. Anna adalah orang yang sangat peduli. Dia bertekad untuk menghentikan liftnya. Lalu memutuskan untuk menghancurkan laboratorium ini. Tapi sebelumnya itu masih sangat aktif. Polaritasnya sekarang telah berubah. Rekannya tidak ingin duduk dan menunggu untuk mati. Dia mendorong Anna dan menekan tombol liftnya. Hal ini telah menjadi konflik untuk mereka berdua. Rekannya menekan Anna dengan kuat ke tanah. Dalam keadaan darurat ini, Sam mengontrol lengannya yang sudah bermutasi. Lalu menusuk leher Nicole. Jamur yang tak terhitung jumlahnya telah keluar dari tubuh Nicole. Tubuh Anna juga mulai bersinar merah. Tubuhnya sudah mulai bermutasi. Lalu mengerahkan kekuatan terakhirnya untuk mematikan lift. Tapi Anna terlalu lemah. Dia tidak bisa mematikannya. Lalu pingsan di tempat. Sampai saat dia bangun. Tim penyelamat sudah tiba di sana. Mereka membawa korban terakhir di laboratorium naik ke permukaan. Kemudian satu peleton hendak membawanya kembali ke Moskow untuk melakukan penelitian. Tapi Anna membawa patogen berbahaya. Kelangsungan hidup umat manusia ada di tangannya. Jadi dia tiba-tiba mengambil granat. Lalu mengancam mereka untuk menghentikan mobilnya. Setelah itu Anna memutuskan untuk meledakkan granatnya. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.